Selamat datang di Horror Night channel Serang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur, karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Sesuatu di bawah tempat tidur. Aku adalah seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun. Akhir-akhir ini aku merasa sedikit kesulitan saat mengantar tidur anak sematawayangku yang masih berusia 6 tahun. Dia biasanya anak yang baik dan tidak banyak bertingkah, tapi beberapa malam terakhir dia memaksaku untuk tetap menemaninya di kamarnya sampai ia tertidur. Dia biasanya senang saat aku membacakan cerita padanya sebelum ia tidur. Namun akhir-akhir ini dia takut saat aku mulai menyentuh buku cerita untuk dibacakan. Jadi aku hanya bersenandung kecil sampai ia benar-benar tertidur. Biasanya sekalipun ia belum tertidur, dia akan mengizinkanku meninggalkan kamarnya setelah membacakannya sebuah cerita pendek. Entahlah, mungkin ini sesuatu yang umum dialami anak-anak seusianya. Jadi aku mencoba mengerti, meskipun aku masih punya beberapa pekerjaan rumah tangga yang harus kulakukan setelah mengantarnya tidur. Aku pernah menanyakan alasan perubahannya, namun putraku bilang dia hanya sedikit takut. Lalu aku juga bertanya kenapa ia takut, tapi ia tak mau menjawab, jadi aku akan berikan dia sedikit waktu. Setiap malam masih begini, putraku masih minta ditemani sampai dia tertidur dan aku masih menunggu alasan ketakutannya. Sampai suatu malam aku harus terlambat pulang ke rumah setelah menghadiri pemakaman salah satu teman sekolahku di luar kota. Suamiku di rumah menjaga putra kami, dan dia ada di ruang keluarga saat aku pulang, sedang menonton salah satu pertandingan sepak bola yang ia gemari. Aku bertanya apa putra kami baik-baik saja, dan suamiku menjawab dia sudah tidur di kamarnya. Aku heran dan kembali bertanya apa putra kami minta ayahnya menemaninya sampai tertidur, tapi suamiku menjawab tidak. Putraku bahkan pergi tidur sendirian di kamarnya dan menolak tawaran ayahnya untuk mengantarkannya ke kamar. Aku sedikit terkejut, meski tidak ingin mengganggu putraku karena ini sudah larut malam. Aku memutuskan untuk tetap pergi mengecek ke kamarnya. Dengan perlahan aku naik ke lantai 2 ke kamar putraku, dan setenang mungkin aku mencoba membuka pintu kamarnya. Awalnya yang kulihat adalah ruangan gelap saat aku membuka pintu. Itu karena putraku terbiasa tidur dengan lampu yang dimatikan. Namun aku kembali terkejut saat menengok ke tempat tidurnya. Ia sedang meringkuk di sudut kasurnya, bersandar ke dinding. Dia menggenggam selimut yang menutupi seluruh tubuh sampai lehernya, dan dia gemetaran. Aku segera menghampiri putraku dengan cemas dan menanyakan apa yang terjadi. Namun dia hanya diam sambil terus gemetaran. Matanya memandang liar ke seluruh penjuru kamar, seperti orang linglung. Butuh beberapa waktu bagiku untuk menenangkannya dan membuat dia bicara. Dan saat dia menjawab, dia bilang dia takut pada sesuatu di bawah tempat tidurnya. Aku kembali berusaha menenangkannya dan bilang bahwa tidak ada apa-apa di bawah kasurnya. Namun dia bersikeras ada sesuatu di bawah sana. Akhirnya aku menghidupkan lampu kamar dan memutuskan untuk mengintip ke bawah tempat tidur putraku. Namun anehnya, cahaya lampu sedikit redup saat aku menyalakannya. Sepertinya aku harus segera mengganti bohlam lampunya. Perlahan aku menyibuk sprei yang menggantung menutupi kolong tempat tidur. Dan betapa terkejutnya aku saat melongo ke bawah tempat tidur. Di bawah sana ada putraku, menatapku dengan wajah pucat dan dia gemetaran. Lalu dia berbisik padaku dengan suara yang serak. "Ibu, aku takut. Ada sesuatu di atas tempat tidur."